Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita memasuki ruangan yang berantakan, sepertinya sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan. Dia melihat sekeliling, lalu membuka pintu salah satu kamar di rumah itu. Dia pun tersenyum, mungkin mengenang masa lalunya. Kemudian dia keluar dan melihat sekali lagi ke arah rumah itu. Dia adalah Suyon. Scene pun beralih. Di sebuah kantor arsitektur, kepala bagian tampak terkejut melihat Sungmin yang tertidur di mejanya. Kemudian dia mengomentari perubahan rancangan hasil Sungmin yang menurutnya tidak bagus. Sungmin pun menyanggah, dia sudah membuat desainnya lebih bagus dan kepala bagian masih belum puas juga. Kemudian mereka berdua pun beradu argumen tentang desain bangunan itu. Sungmin mengeluh bahwa dia belum pulang selama 2 hari. Kemudian, seorang wanita datang untuk memberitahu bahwa ada teman Sungmin yang mencarinya. Sungmin bertanya, teman siapa? Teman yang mana? Tapi dijawabnya tidak tahu. Sungmin pun kemudian menghampiri temannya. Ternyata dia adalah Suyon yang langsung menyapa Sungmin dengan mengatakan susahnya mencari alamat di buku alumni. Namun Sungmin masih terlihat bingung dan bertanya, siapa kau? Suyon pun terperanjat bingung, apakah Sungmin tidak tahu siapa dia? Sungmin garuk-garuk kepala, dia masih bingung. Aku temanmu di tingkat pertama, yang Suyon. Di Jongnung, aku dari jurusan musik, kata Suyon. Kemudian Sungmin pun mengingatnya dan menanyakan keperluan Suyon datang ke kantornya. Suyon yang masih heran bertanya kepadanya, mengapa Sungmin bisa lupa kepadanya. Sungmin pun menyangkal, dia tidak lupa kok, tapi kaget saja. Sudah lama dia tidak melihat Suyon. Kemudian Sungmin bertanya, di mana Suyon sekarang tinggal? Yang langsung dijawab Suyon di Gap Podong. Apakah sudah menikah atau belum? Sudah. Kapan? 3 tahun yang lalu. Apa pekerjaan suaminya? Dokter. Di bagian apa? Suyon pun sedikit jengkel. Apakah sedang melakukan sensus penduduk? Sungmin pun terdiam dan meminum kopinya. Kemudian, Suyon menyerahkan secari kertas pada Sungmin. Sepertinya denah rumah di Pulau Jeju. Suyon meminta Sungmin untuk membuatkan rumah untuknya. Namun Sungmin menolak, dia tidak bisa, dia belum pernah melakukannya. Sedikit aneh memang, kan dia arsitek, kenapa dia nggak bisa? Suyon tidak menyerah, Sungmin bisa menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Namun, Sungmin tetap menolak. Dia akan memperkenalkan arsitek dari perusahaan lain yang bagus untuk Suyon. Dibandingkan Sungmin, dia kenal seorang senior yang sangat bagus. Suyon bertanya kenapa, apa uangnya terlalu sedikit? Sungmin mengatakan bukan begitu, ini peraturan perusahaan. Dia hanya seorang staf yang digaji. Ternyata, Sungmin itu hanya membuat desain sesuai keinginan atasannya, tidak boleh bikin ide sendiri. Suyon dan Sungmin menghadap kepala bagian yang mengatakan kenapa tidak mungkin, seharusnya kita berterima kasih. Lee Sungmin, ini akan menjadi pekerjaan yang pertama bagimu, kerjakan dengan benar. Suyon pun tersenyum menang. Kemudian mereka berdua pun minum bersama di sebuah kafe. Suyon menanyakan apabila dimulai secepatnya apakah bisa selesai sebelum musim dingin dan mengajak Sungmin untuk pergi melihat ke sana bersamanya. Sungmin pun balik bertanya, kenapa Suyon ingin membuat rumah? Untuk seorang wanita kaya yang sudah menikah yang tinggal di kota maju yaitu Gangnam, mengapa kau ingin membangun rumah di Pulau Jeju yang kecil ini? Tanya Sungmin. Agak gugup, Suyon menjawab bahwa udara di sana sangat bagus. Sungmin mengira sepertinya suami Suyon sangat mudah mendapatkan uang. Membangun rumah untuk bersenang-senang di daerah dengan udara yang bagus, apakah untuk investasi? Dengan sedikit kesal, Suyon menjawab, iya, itu untuk menghamburkan uang. Jika dia menghamburkan uang, tidak bisakah dia membangun rumah? Jika kau tidak mau, ya sudahlah. Aku juga tidak mau menghabiskan uang dan masih harus memintamu untuk melakukannya. Kamu sangat memuakkan. Dan Suyon pun beranjak pergi. Sungmin menyusul Suyon ke parkiran untuk menyerahkan kunci mobil dan HP Suyon yang tertinggal di meja. Sesaat keduanya terdiam, dan kemudian Suyon menanyakan kembali apa pentingnya mengetahui alasan membangun rumah. Sungmin pun menjawab, dengan mengetahuinya, aku akan tahu rumah seperti apa yang kau inginkan. Jika aku mengerti dirimu, maka aku bisa membangun rumah yang cocok untukmu, kata Sungmin. Suyon dengan sedikit tersenyum bertanya pada Sungmin, jadi, apakah Sungmin ingin mengenal Suyon lebih jauh, ingin mengetahui tentangnya? Dan kemudian dalam perjalanan Suyon bercerita, setelah lulus dari universitas, aku ikut audisi sebagai penyiar, tapi aku tidak terpilih.
Lalu aku berpikir kenapa tak menikah saja. Jadi itu sebabnya aku sudah menikah. Lalu bertanya apakah Sungmin masih tinggal di Jongnung? Yang dijawab iya oleh Sungmin. Rumah yang direnovasi adalah rumah ayahnya Soyeon, terletak di dekat pantai. Soyeon ingin ayahnya beristirahat di rumah ini ketika sudah keluar dari rumah sakit. Harusnya ini jadi alasan yang cukup untuk membangun rumah kan? Sungmin melihat sekeliling rumah dan bilang bahwa kerangka rumahnya masih bagus. Tapi Soyeon menginginkan semuanya dirobohkan dan buat semuanya jadi baru. Rumah itu memiliki banyak kenangan masa kecil Soyeon. Masih terdapat dinding dengan goresan yang digunakan untuk mengukur tinggi badan Soyeon. Juga ada kolam kecil yang masih terdapat jejak kaki kecilnya Soyeon karena menginjak kolam itu pada saat baru dibuat dan semennya masih basah. Sungmin dan sekretarisnya mempresentasikan hasil rancangannya pada Soyeon. Sudah 3 kali ganti rancangan, tapi Soyeon terlihat tidak tertarik. Kemudian mereka bertiga meeting di sebuah kafe. Soyeon mengatakan bahwa dia tidak menyukai rancangan Sungmin, padahal menurut Sungmin itu sudah bagus dikondisikan dengan tipe terkini. Kemudian Soyeon mengomentari pakaian Sungmin. Menurutnya baju yang dipakai Sungmin tidak terlalu jelek, tapi dasinya begitu. Soyeon senyum mengejek. Sungmin pun jadi kesal. Jadi rancanganku seperti dasi ini? Begitu, lalu seperti apa seharusnya? Soyeon mengatakan itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sekretaris yang awalnya diam saja memperhatikan keduanya tiba-tiba menyela dan bertanya pada Soyeon, bagaimana Sungmin dahulu? Soyeon menjawab, Sungmin sangat jelek waktu itu, jelek sekali, dan dia tidak punya daya tarik terhadap perempuan. Sekarang pun masih sama, kata sekretaris itu. Benarkah? Tanya Soyeon. Hei, sejak kapan kalian jadi partner? Ujar Sungmin. Kedua perempuan itu pun tertawa. Kemudian sekretaris bertanya, bagaimana awalnya Soyeon dan Sungmin saling mengenal? Tidak ada hal umum di antara kalian dan kalian bukan di kelas yang sama. Apakah kalian kenal satu sama lain dan kencan buta? Tanya sekretaris. Sambil tersenyum dan bercanda, Soyeon mengatakan, Sungmin dulu mati-matian mengejarnya. Itu bukan lelucon baru, kata Sungmin. Kita pun dibawa flashback. Terlihat kaki seorang gadis, yaitu Soyeon yang masih muda. Dia berlari menuju sebuah kelas. Ruangan sudah terisi dan dosen sudah memulai kelas. Pelan-pelan dia menuju kursinya dan ada seorang pemuda, yaitu Sungmin sangat muda, yang memperhatikannya. Dosen menyuruh mahasiswanya untuk memetakan rute dari rumah masing-masing menuju ke universitas di depan kelas. Kemudian, dosen memberikan tugas untuk memotret gang, bukit, atau bangunan yang biasa dilalui di sekitar rumah masing-masing. Amati tempat tinggal kalian, cintai, pahami. Inilah awal dari Introduction to Architecture. Sungmin dan Soyeon menaiki bis yang sama saat pulang dari kampus, karena ternyata mereka tinggal di daerah yang sama, yaitu di Jongnung. Soyeon turun lebih dulu, kemudian disusul oleh Sungmin. Sepertinya Sungmin sudah lama memperhatikan Soyeon, mungkin diam-diam dia menyukainya. Tiba-tiba ada yang memanggil Sungmin di pertigaan. Dia adalah Naptuk, sahabat Sungmin yang juga baru pulang. Naptuk menanyakan siapa Soyeon, apakah Sungmin mengenalnya? Karena Naptuk melihat Sungmin yang terus memperhatikan Soyeon. Namun Sungmin mengelak tidak mengenal Soyeon. Kemudian Naptuk mengajak Sungmin untuk main dan makan bersama. Sambil berjalan bersama, mereka mengobrol saling bertanya bagaimana dengan kuliahnya masing-masing. Dan Naptuk bertanya apakah Sungmin punya pacar atau tidak. Kemudian Naptuk berhenti dan tersenyum pada seorang gadis sekolahan menengah. Dia adalah pacarnya Naptuk. Sungmin terkejut mengetahui Naptuk berpacaran dengan anak SMA. Naptuk mengatakan harus dengan siapa lagi, masa anak SMP? Dia kan hanya seorang mahasiswa ulangan. Naptuk mengomentari gaya rambut Sungmin yang menurutnya tidak sesuai dengannya yang sudah menjadi mahasiswa tidak berwibawa. Naptuk memberikan hairspray kepada Sungmin untuk dipakai kalau mau kencan. Dan Naptuk mempraktekkan cara menggunakannya. Kemudian Sungmin pergi keluar rumah untuk mengerjakan tugas memotretnya. Dia berjalan sambil memotret lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian dia mendatangi semacam taman kota. Dia memotret-motret di sana. Ketika dia mau memotret sebuah pohon sambil rebahan, dia menangkap sosok Soyeon di lensanya. Sempat terkejut dan memastikan. Lalu Sungmin memotret kembali. Sepertinya Soyeonnya ikut dipoto. Soyeon melihatnya. Sungmin pura-pura melihat kameranya dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke semut. Alasannya untuk menghindari Soyeon.
Soyeon menegurnya, membuat Sungmin berhenti. "Kau dari kelas pengenalan arsitektur kan?" Kemudian, Sungmin dan Soyeon berjalan bersama. Soyeon menanyakan apakah Sungmin mahasiswa tahun pertama, kelas pertama, apakah tinggal di Jeonnung, sudah lama, berapa lama, yang semuanya dijawab iya oleh Sungmin. Sungmin pun mengatakan kalau dia sejak lahir tinggal di Jeonnung. Ternyata Soyeon orang pindahan, jadi tidak tahu daerah Jeonnung semuanya. Harusnya Sungmin tahu. Soyeon berjalan lebih dulu dan Sungmin mengikutinya dengan ragu-ragu. Soyeon berhenti di depan sebuah rumah yang pintunya telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat. Sungmin mengatakan itu rumah kosong. Tanpa ragu, Soyeon membuka pintu dan masuk ke rumah itu. Sungmin yang awalnya mencegah karena tidak sopan masuk ke rumah orang lain, akhirnya ikut masuk juga. Soyeon mengagumi rumah itu. Kemudian mereka duduk bersama, dan Sungmin bertanya, mengapa Soyeon yang dari jurusan musik mengambil mata kuliah pengantar arsitektur. Soyeon heran dari mana Sungmin tahu kalau dia dari jurusan musik. Sungmin mengatakan dia diberitahu oleh kakak kelasnya yaitu Jae-uk. Lalu Soyeon membuat kesepakatan, "Aku bukan dari jurusan arsitektur dan juga tidak akrab dengan lingkungan Jeonnung. Tapi kamu dari jurusan arsitektur dan juga sudah tinggal di sini sangat lama. Jadi, bagaimana kalau kita mengerjakan tugas bersama?" Soyeon juga meminta Sungmin untuk tidak bicara formal dengannya karena mereka kan sama-sama tingkat pertama. Di kelas, dosen memberikan tugas lagi untuk minggu ini, yaitu melakukan perjalanan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal masing-masing. Sungmin riweuh mau berangkat mengerjakan tugasnya bersama dengan Soyeon. Dia minta dicucikan kaos ke ibunya dan harus langsung kering, yang ditanggapi dengan omelan oleh ibunya. Sungmin juga mencoba menggunakan hairspray yang kemarin diberikan oleh Naptuk padanya. Setelah bergaya di depan kaca, Sungmin pun kembali mencuci rambutnya. Mungkin dia merasa aneh. Di bis, mereka hendak menuju Gapodong, tempat pemberhentian akhir bis, melewati 42 halte. Sungmin dan Soyeon memotret dari atap sebuah gedung, menatap kota Seoul yang menurut Soyeon sangat besar, bahkan bangunannya pun semuanya besar. Sungmin baru mengetahui kalau Soyeon berasal dari Pulau Jeju, dan Sungmin baru kali ini bertemu dengan orang yang berasal dari Pulau Jeju. Sungmin bilang dia banyak mendengar kalau Pulau Jeju mempunyai lingkungan yang sangat bagus, tapi Soyeon tidak sependapat. Dia sudah lama sekali menginginkan tinggal di Seoul. Menurutnya di Seoul semuanya bagus, Apgujeong juga sangat keren. Sungmin bertanya, apakah orang tua Soyeon masih di Pulau Jeju? Ayah Soyeon masih di sana, tapi ibunya sudah meninggal. Soyeon tinggal sementara di rumah teman ayahnya, sedangkan Sungmin juga sudah tidak mempunyai ayah. Soyeon mengeluarkan Walkman-nya dan menawari Sungmin untuk mendengarkannya bersama-sama. Lagu dari CD Exhibition, Soyeon akan meminjamkannya. Sungmin pun terlihat senang. Soyeon melihat lurus ke depan, sedangkan Sungmin melihat Yunso dengan tersenyum. Sekarang, Sungmin sedang menatap Soyeon sama dengan tatapan seperti waktu itu. Soyeon masih belum cocok dengan desain yang dibuat Sungmin. Menurutnya masih terasa asing. Sungmin mengatakan tentu saja terasa asing karena itu dibuat baru. Lalu, sekretaris Sungmin mengusulkan untuk membangun ulang saja atau merenovasi rumah itu. Sungmin yang awalnya tidak setuju akhirnya mengalah dengan memberikan alternatif penambahan ruangan pada Soyeon. Soyeon berada di sebuah butik dan membeli dasi, sepertinya untuk diberikan kepada Sungmin. Dan selanjutnya setelah ia merias diri, ia bertemu dengan Sungmin yang membawa serta sekretarisnya. Sepertinya awalnya mereka akan bertemu berdua saja. Lalu Soyeon menanyakan kapan pembangunan rumahnya bisa selesai. Dalam 2 bulan bisa selesai asalkan tidak ada perubahan lagi dari Soyeon, ujar Sungmin. Soyeon tersenyum malu. Soyeon menanyakan apakah Sungmin punya pacar. Maukah aku mengenalkan beberapa perempuan padamu? Beritahu aku apa tipe wanitamu. Sungmin menjawab, cantik dan baik hati. Soyeon mengatakan, bagaimana mungkin ada tipe yang sekaligus seperti itu? Sungmin bilang tentu saja ada. Bayangkan ada 10 wanita cantik sekaligus yang paling baik hati di antara mereka. Pasti cantik dan baik hati. Lalu, yang jarang seperti itu akan ada yang menyukaimu, sanggah Soyeon. Sekretaris Soyeon pun tertawa. Soyeon dan Sungmin menoleh ke arahnya. Sungmin pun keluar untuk menerima telepon dari atasannya. Soyeon bertanya kepada Unche, yaitu sekretarisnya Sungmin, apakah Unche tidak punya pacar? Unche mengatakan dia akan menikah. Soyeon pun bertanya kapan dia akan menikah.
awal tahun depan atau paling cepat akhir tahun ini, jawab Unce. Suyon terlihat ikut gembira dan memberikan ucapan selamat. Setelah menikah, kami akan pergi ke Amerika, aku akan sekolah lagi, dan Opa akan bekerja, jelas Unce. Orang itu seperti mendapatkan hadiah pertama, Nona Unce sangat cantik. Benarkah? Tanya Unce, dan keduanya tertawa bersama. Sungmin datang dan menanyakan apakah ada yang lucu. Kami membicarakan sesuatu tentangmu, bahwa kau memenangkan hadiah pertama. Suyon pun terlihat bingung. Akhirnya dia tahu memang benar Unce dan Sungmin berpacaran. Tapi tidak ada yang tahu, orang kantor pun tidak ada yang tahu. Unce hanya mengatakannya kepada Suyon. Dan Unce pun bertanya kepada Suyon, apakah dia tahu siapa cinta pertama Sungmin sewaktu kuliah dulu di tahun pertama? Suyon pura-pura tidak tahu dan bertanya pada Sungmin siapa orang itu. Iya, siapa orang itu? Yang katamu pantas mati, ujar Unce. Suyon pun kaget mendengarnya, dan Sungmin pun terlihat tidak nyaman. Suyon berada di rumah sakit berbicara pada ayahnya mengenai rumah yang hendak direnovasi. Dan Sungmin berada di taksi sedang beradu argumen dengan Unce mengenai rencana mereka nanti setelah di Amerika. Sungmin menatap keluar jendela, dan kita pun dibawa flashback lagi. Sungmin sedang mengerjakan tugas di rumah Jae-uk. Dia dan temannya mengagumi komputer yang baru dibeli Jae-uk, Pentium 1 GB. 1 GB, 1000 MB, walaupun kau menggunakan seumur hidup tak akan pernah habis, ujar Sungmin takjub. Kemudian mereka membahas tentang wanita dan Suyon. Menurut Jae-uk, Suyon itu sangat cantik, namun tidak terlihat karena tidak memakai make up. Tapi nanti di tahun kedua pasti terlihat lebih cantik. Jae-uk sepertinya menyukai Suyon. Seorang teman Sungmin menemukan sebuah stocking milik perempuan dan menanyakan pada Jae-uk, ini punya siapa? Jae-uk tidak menjawab, hanya memberikan saran untuk mendapatkan seorang gadis. Pertama-tama ajak mereka ke klub, berikan minuman sampai mereka mabuk, lalu bawa ke tempat tidur. Kemudian Sungmin pulang ke toko ibunya. Setelah makan, dia pun menuju rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan Suyon yang habis membeli barang dan meminta dibawakan barang bawaannya pada Sungmin. Suyon mengajak makan pada Sungmin, makan di toko ibunya Sungmin. Tapi Sungmin menolaknya dengan alasan tidak menyukai makanan yang dijual di situ. Padahal sebenarnya kayaknya Sungmin takut ketahuan itu ibunya oleh Suyon. Atau dia malu pada ibunya karena bersama seorang gadis. Suyon dan Sungmin masuk ke rumah kosong yang waktu itu pernah mereka datangi. Rumah itu sudah terlihat rapi dan bersih. Suyon yang merapikannya pada akhir pekan, dan dia memutuskan akan tinggal di sana untuk seterusnya. Suyon juga menanam bunga. Sungmin penasaran bunga apa yang bisa tumbuh di musim gugur seperti sekarang ini. Tapi Suyon tidak mau memberitahu. Suyon dan Sungmin bersama-sama menanam bunga. Setelah lama bertanya macam-macam, termasuk apakah Suyon pernah ke rumah Jae-uk, yang dijawab tidak oleh Suyon. Akhirnya Sungmin bertanya apakah Suyon punya pacar, karena Suyon sangat terkenal. Suyon pun mengatakan kenapa dia harus memerlukan seorang pacar. Suyon pun bertanya balik pada Sungmin, apakah Sungmin sudah punya pacar? Sungmin mengatakan dia juga tidak punya pacar. Kau sendiri tidak punya pacar, kenapa menanyakan tentang itu padaku? Bagaimanapun juga, yang paling populer tetap Oppa Jae-uk. Di klub kami tak ada gadis yang tak menyukainya, kata Suyon. Sungmin bertanya lagi, mengapa Jae-uk begitu populer? Suyon menjawab, dia tinggi, kaya dan tampan. Selain itu, dia dari jurusan arsitektur. Aku rasa mereka yang dari arsitektur semuanya sangat tampan, kata Suyon. Dengan semangat, Sungmin langsung berkata, aku juga dari jurusan arsitektur. Dan akhirnya Sungmin mengetahui bahwa Suyon mengambil mata kuliah pengantar arsitektur karena menyukai Jae-uk. Tapi Suyon mengatakan itu hanya perasaan sepihak, karena sepertinya Jae-uk tidak menyukainya. Kemudian, Sungmin sedang minum bersama Naptuk. Sungmin menanyakan tentang pacarnya Naptuk. Kemudian dia pun bertanya apa pendapat Naptuk mengenai temannya. Ada laki-laki dan perempuan. Awalnya tidak kenal sama sekali, kemudian menjadi dekat dengan cepat dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Padahal sebenarnya, Sungmin bertanya tentang dia sendiri. Dan Naptuk juga tahu kalau itu sebenarnya Sungmin. Setelah berpikir, Naptuk memberikan saran pada Sungmin. Sungmin disuruh minum soju dulu, setelah mabuk datangi rumah Suyon dan minta dia keluar. Kemudian setelah keluar, baru katakan kalau Sungmin menyukainya. Sungmin pun terlihat bingung, tapi kemudian dia memeluk Naptuk dan mengucapkan terima kasih.
Lalu Sungmin mengatakan pada Naptuk, Soyeon itu lucu, Soyeon itu sangat cantik. Kemudian Sungmin meneriakkan nama Soyeon berulang-ulang sambil tersenyum bahagia, dan Naptuk sibuk untuk menghentikannya karena sudah larut malam. Kembali ke masa sekarang, Soyeon dan Sungmin sedang berada di rumah Soyeon yang direnovasi, dan Soyeon merasa kalau yang dikerjakan sekarang bukan seperti yang dia mau. Tapi Sungmin mengatakan kalau semua dikerjakan seperti kemauan Soyeon. Memang tidak bisa hanya dilihat dari sketsa saja. Tapi Soyeon tetap protes. Ruangan yang lebih kecil dari yang diharapkan, jendela yang terlalu kecil. Soyeon melihat ke sekeliling dengan kurang puas. Sungmin yang menjelaskannya pun menjadi kesal. Bukankah kau sudah lihat sketsa dan bilang tak apa-apa? Sama sekali tak ada perubahan yang diizinkan. Apa aku mengatakan sesuatu? Ini tidak terlalu jelek, aku menyukainya. Ujar Soyeon menyangkal, kemudian dia pergi. Soyeon dan Sungmin berjalan di sekitar sekolah, berselisih di masa lalu siapa yang mengatakan dan tidak mengatakan setelah mulai turun salju, Sungmin akan menemui Soyeon. Soyeon ingat dengan jelas bahwa Sungmin mengatakan itu. Sungmin tetap menyangkal dengan mengatakan dia tidak bisa bilang sesuatu yang kekanak-kanakan seperti itu. Kemudian Soyeon bertanya, apakah yang Sungmin maksud itu dia, cinta pertama Sungmin yang harus mati? Sungmin dengan salah tingkah menyangkalnya, bukan Soyeon, bahkan mereka tidak punya hubungan apapun. Benar itu bukan aku, tapi kenapa aku merasa itu aku, wanita yang pantas mati? Ini benar-benar aneh. Kenapa kau merasa itu dirimu? Kau aneh, benar-benar aneh. Sungmin pun pergi. Sungmin dan Soyeon berada di bandara akan kembali ke Seoul. Sungmin menerima telepon dari ibunya, membicarakan toko ibunya yang akan dibangun kembali. Soyeon mengkritik cara bicara Sungmin yang agak kasar terhadap ibunya. Sungmin mengatakan dia merasa frustasi dengan pembangunan ulang toko itu. Soyeon mengatakan orang tua tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik. Jadi Sungmin harus lebih baik terhadap ibunya. Sungmin yang merasa tersinggung dengan ucapan Soyeon mengatakan, apa yang kau tahu? Kau punya uang dan waktu, dan kau tinggal sendiri. Jadi itu alasanmu berkata begitu kejam? Sungmin pergi meninggalkan Soyeon. Bagaimana kau tahu kalau aku hidup sendiri? Pertanyaan Soyeon itu menghentikan langkah Sungmin. Soyeon tidak mau mendengar penjelasan Sungmin. Dia pun menyuruh Sungmin untuk pergi duluan. Sungmin mengejar akan menjelaskan, tapi Soyeon mengatakan itu memalukan. Karena sebenarnya Soyeon dari awal tidak pernah bilang kalau dia sudah bercerai. Akhirnya, Sungmin dan Soyeon minum bersama di restoran samping dermaga. Sungmin bertanya, apa Soyeon marah? Soyeon tidak menjawab dan bertanya, dari mana Sungmin tahu kalau dia sekarang sendiri? Sungmin mengatakan, Soyeon tidak pernah menyebutkan suaminya ketika mereka sedang membahas desain rumah itu. Jadi dia pikir Soyeon tidak lagi bersama suaminya. Itu hanya perkiraannya. Awalnya itu bukan sebuah kebohongan. Kami berpisah. Kami bercerai sebulan yang lalu. Aku mati-matian menahannya. Tak mudah bagiku untuk menyerah padanya. Mengapa kau menahannya? Lalu apa yang harus kumakan? Selain itu, pengacaraku juga bilang semakin lama aku menahannya, semakin banyak yang kuperoleh darinya. Itu berkat aku bertahan lama, aku bisa membangun rumah di sini. Soyeon terdiam, lalu melanjutkan. Kepribadianku sangat buruk kan? Aku sungguh seorang wanita yang pantas mati kan? Tapi Soyeon tidak punya pilihan lain, itu prinsip di dunia ini. Orang itu semuanya sama. Ketika sup pedas yang mereka pesan sudah siap, Soyeon pun mengomentari sup itu. Sebuah sup di dalamnya ada telur, maka disebut sup telur. Ketika di dalamnya daging, maka disebut sup daging. Dan ketika di dalamnya tulang iga, maka disebut sup tulang iga. Tapi sup pedas, apapun yang dimasukkan ke dalamnya, tetap saja namanya sup pedas. Soyeon merasa dirinya sama seperti sup pedas itu. Sungmin menghubungi Unce, memberitahu kalau dia tidak pulang ke Seoul malam ini karena ada urusan mendadak. Dia akan pulang dengan penerbangan besok pagi, sedangkan Soyeon terus minum dan minta sebotol soju lagi pada pelayan. Sungmin melarangnya karena Soyeon sudah minum banyak, tapi Soyeon tidak mau. Sungmin menyuruh Soyeon bangun dari duduknya. Soyeon pun terjatuh. Sungmin mengomel, mengapa Soyeon minum soju begitu banyak? Tangan Soyeon terluka. Sungmin bilang tidak apa-apa, nanti juga sembuh setelah diobati. Soyeon tiba-tiba mengucapkan kata-kata makian yang sepertinya ditujukan kepada mantan suaminya. Sungmin pun memeluknya dan menepuk-nepuk punggung Soyeon untuk menenangkannya. Kita pun dibawa flashback lagi. Dosen memberikan tugas untuk minggu ini adalah di mana kamu ingin tinggal, pergilah ke suatu tempat bagus dan bermain. Bukankah cuacanya sangat bagus akhir-akhir ini?
Soyeon dan Sungmin berjalan beriringan di rel kereta api di pinggirnya sambil merentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Sungmin terjatuh. Soyeon tertawa senang dan memukul Sungmin berkali-kali. Mereka berada di sebuah stasiun. Soyeon berkata kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Sungmin pun terkejut. Dia bertanya lagi untuk meyakinkan. Hari ini? Iya, hari ini, 11 November. Ingat itu, 11-11, jawab Soyeon. Sungmin berkata, jika hari ini ulang tahun Soyeon harusnya berpesta bersama teman-temannya. Bukankah kau temanku? Bagaimana kalau kita mengadakan pesta? Usul Soyeon. Kemudian, mereka pun bersulang di warung makan dekat stasiun. Kemudian, Soyeon bertanya, apa yang akan mereka lakukan 10 tahun kemudian? Aku akan menjadi arsitek dan kamu akan bermain piano, jawab Sungmin. Soyeon mengatakan dia tidak akan main piano, dia tidak suka. Ayahnya yang memintanya untuk belajar piano. Dia ingin menjadi penyiar dan menjadi seorang DJ radio untuk mendapatkan uang dan jadi sangat terkenal. Sungmin bertanya, siapa yang bilang jadi penyiar radio itu bisa menghasilkan banyak uang? Soyeon mengatakan setidaknya ada kesempatan untuk menikah dengan orang kaya. Sungmin agak terkejut mendengar perkataan Soyeon itu, tapi dia diam dan mendengarkan. Dan kemudian dia bisa membangun rumah di tempat seperti itu nantinya. Dan Sungmin akan membuatnya gratis. Soyeon tersenyum. Gratis? Sungmin keberatan. Soyeon mengatakan Sungmin pelit, lalu dia memberikan CD exhibition yang waktu itu sebagai deposit. Kemudian, Soyeon membuat sketsa rumah yang ingin dia bangun, rumah yang ingin aku tempati. Aku ingin tinggal di gedung dengan 2 lantai, lalu ada banyak jendela dan juga halaman besar. Soyeon menggambar mana yang akan menjadi ruang tamu, kamar tidur, dan kamar tidur 2 anaknya kelak. Sungmin memperhatikannya sambil tersenyum, senyum jatuh cinta. Kemudian, Sungmin dan Soyeon berada di halte bis, dan hari sudah gelap. Soyeon tertidur di bahu Sungmin, sedangkan Sungmin duduk dengan tegak dan terlihat gugup. Soyeon merangkul lengan Sungmin dan lebih mendekatkan diri. Sungmin semakin terlihat gugup, kakinya gemetaran. Wajah Soyeon begitu dekat dengan wajahnya, bibir Soyeon tepat menghadap ke wajah Sungmin. Akhirnya, Sungmin memberanikan diri untuk mencium Soyeon. Sungmin terlihat masih gugup dan was-was. Beberapa detik kemudian, Soyeon terbangun dan menatapnya. Sungmin pun jadi kaget. Sepertinya takut perbuatannya tadi diketahui oleh Soyeon. Sungmin sudah siap-siap kena marah, tapi Soyeon cuma bilang dia ingin buang air kecil. Karena tidak ada kamar kecil, akhirnya Soyeon buang air di samping halte. Esoknya, Sungmin menceritakan kejadian tadi malam kepada Naptuk tentang ciuman itu. Tapi Naptuk mengatakan itu bukan ciuman. Naptuk pun menjelaskan panjang lebar bagaimana definisi ciuman sebenarnya. Naptuk mengatakan yang Sungmin lakukan itu hanya ciuman pertemanan. Bahkan Sungmin diam-diam mencium seseorang yang sedang tidur itu pelanggaran. Lalu Sungmin juga menceritakan tentang permainan berjalan di atas rel. Siapa yang jatuh duluan itu pecundang dan dapat hukuman dipukul tangannya. Sungmin merasa dengan berpegang tangan seperti itu saja hubungan mereka sudah lebih dari sekedar teman biasa. Tapi Naptuk bilang itu kekanak-kanakan. Sekarang Soyeon menjadi penyiar di radio kampus. Sungmin mendengarkannya dengan gembira, apalagi Soyeon sedikit menyebut tentang Sungmin dan memutarkan lagu exhibition yang mereka dengarkan bersama waktu itu. Sungmin duduk di depan gedung radio jurusan musik, menunggu Soyeon. Begitu Soyeon keluar, dia menanyakan apakah Sungmin mendengarkan siarannya. Sungmin bilang iya. Bagaimana? Tanya Soyeon. Sungmin mengatakan suara Soyeon sangat bagus. Di belakang Soyeon, Jae-uk memperhatikan mereka. Jae-uk mendekati mereka dan bertanya pada Sungmin, mengapa Sungmin datang ke tempat itu. Soyeon berada di mobil Jae-uk. Sepertinya Jae-uk mengajak pulang bersama pada Soyeon. Namun ternyata Sungmin juga diajak. Dia duduk di belakang dan tertidur, tepatnya pura-pura tidur. Jae-uk menanyakan apakah Soyeon dekat dengan Sungmin karena sering terlihat bersama. Soyeon bilang sedikit. Jae-uk juga bertanya apakah mereka berpacaran, tapi Soyeon langsung menjawab tidak mungkin terjadi. Jae-uk juga mengomentari kaos kesayangan Sungmin yang ejaannya salah. Seharusnya Gues bukan Geus. Mereka tertawa bersama, dan Sungmin pelan-pelan menutup kaosnya dengan kemejanya. Soyeon menanyakan biaya sewa apartemen seperti milik Jae-uk, karena dia berencana pindah rumah. Jae-uk pun mengundang Soyeon untuk datang ke tempatnya. Soyeon terlihat gembira.
Dia akan datang jika Jae-uk sedang tidak sibuk. Di lampu merah, Sung Min tiba-tiba pamit turun duluan. Sepertinya dia panas melihat Soo-yeon dan Jae-uk terlihat akrab. Sung Min pulang ke rumahnya dengan kesal. Dia melepaskan kaosnya dan membantingnya ke tanah. Ibu menghampirinya dan bertanya ada masalah apa. Kemudian Sung Min minta pindah rumah ke apartemen di Gangnam yang tentu saja dia dimarahi oleh ibunya. Cari uang sendiri dan pindahlah ke sana kelak, ujar ibu. Ibu pun mengambil kaos Sung Min yang tadi dibanting oleh Sung Min. Sung Min menyuruh ibu untuk membuang kaosnya. Tentu saja ibu marah lagi. Memangnya cari uang itu mudah. Hari ini saja ibu hanya dapat uang 20.000 won saja. Sung Min kesal karena ibu terus saja bicara tentang uang. Sung Min pergi dan menendang pintu gerbang rumah sampai bolong. Sung Min curhat lagi pada Naptuk. Naptuk menyarankan agar Sung Min untuk mengaku saja, memberitahukan Soo-yeon bahwa Sung Min menyukainya. Minta Soo-yeon untuk menemui Sung Min saat pertama kali turun salju. Tapi Sung Min tidak yakin kalau Soo-yeon mau melakukannya. Naptuk pun kesal. Dia bilang, "Aku sungguh seperti mengajar kalkulus pada orang yang tidak tahu faktorisasi. Nggak ada gunanya maksudnya." Sung Min bilang hanya ingin melihat Soo-yeon bahagia. Naptuk bilang ekspresi perasaan Sung Min sangat tidak normal, seperti lelucon. Sung Min membawakan lemari ke rumah baru Soo-yeon. Soo-yeon bilang Sung Min harusnya merasa terhormat karena dia tamu pertama yang datang ke rumahnya. Sung Min membantu memasangkan gorden. Soo-yeon membereskan buku-bukunya ke lemari yang tadi dibawakan oleh Sung Min. Kemudian, Soo-yeon menunjukkan album foto semasa ia kecil kepada Sung Min. Soo-yeon juga mengantar Sung Min yang akan pulang ke halte bus. Ketika sedang berjalan, Sung Min meminta Soo-yeon untuk bertemu dengannya ketika pertama kali turun salju. "Kalau begitu, ketika pertama kali turun salju, kita bertemu di rumah kosong dekat tempat tinggalmu." Soo-yeon pun melingkarkan jari kelingkingnya ke jari kelingking Sung Min sebagai tanda janji. Soo-yeon pun tersenyum. Di rumah, Sung Min menari-nari gembira. Lalu, dia mencoba memutar CD exhibition yang dari Soo-yeon pakai pemutar piringan hitam. Lalu Sung Min melihat sketsa rumah impian Soo-yeon yang waktu itu digambar saat di stasiun kereta. Dia melihatnya sambil tersenyum. Kembali ke masa sekarang, Soo-yeon tergesa-gesa menuju rumah sakit. Keadaan ayahnya memburuk. Dokter menjelaskan tiba-tiba ayah Soo-yeon punya masalah pada tekanan darahnya dan situasinya agak buruk. Tapi kondisi ayahnya sekarang sudah stabil. Soo-yeon menyuapkan ayahnya makan. Sung Min datang ke rumah Soo-yeon yang sedang dibangun. Sung Min dan Soo-yeon jalan bersama. Sung Min mengajak Soo-yeon makan. Soo-yeon tiba-tiba berhenti dan mengintip ke dalam sebuah rumah tempat dia les piano dulu. Lalu Sung Min meminta Soo-yeon untuk berjalan kembali. Dia akan mentraktir sup rumput laut untuk Soo-yeon. "Kenapa sup rumput laut?" tanya Soo-yeon. "Bukankah hari ini ulang tahunmu 11 November? 11-11, jawab Sung Min. Soo-yeon hanya diam melihat Sung Min yang membuat Sung Min keheranan. Kemudian tersenyum dan berjalan. Sung Min bingung apakah hari ulang tahun Soo-yeon berubah. Soo-yeon bilang hari ini benar hari ulang tahunnya. Soo-yeon pun makan sup rumput laut di sebuah restoran. Soo-yeon meminta hadiah ulang tahun pada Sung Min. "Aku butuh tempat meletakkan piano. Buatkan ruangan yang bagus. Aku mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Aku ingin pindah ke sini setelah menyelesaikan segalanya. Ayahku, dokter bilang sia-sia baginya tinggal di rumah sakit. Dia hanya punya waktu sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Meskipun waktunya tak lama, tapi jika aku bisa hidup bersama, seharusnya tidak seburuk itu. Setidaknya aku tidak akan punya penyesalan." Soo-yeon menyeka air matanya, lalu melanjutkan, "Dan aku bisa gunakan kesempatan ini untuk kembali merencanakan hidupku. Sebuah awal yang baru di kotaku. Bukankah itu menyenangkan?" tanya Soo-yeon. Sung Min yang dari tadi terdiam mendengarkan penjelasan Soo-yeon, kemudian dia bertanya apakah Soo-yeon serius, dan dijawab iya dengan mantap oleh Soo-yeon. Kemudian, Unce menentang Sung Min yang ingin menambahkan bangunan pada rumah Soo-yeon. Unce emosi, pembangunan akan selesai minggu depan, dan Soo-yeon malah meminta dirancang ulang. Sung Min menenangkan dengan berkata bahwa Soo-yeon akan membayar biaya tambahan, tapi itu bukan masalahnya yang membuat Unce emosi. Merancang ulang butuh waktu sekitar 1 bulan, dan bulan depan adalah pernikahan Sung Min dan Unce. Unce tidak mau melakukannya. Kemudian Pak Kepala Bagian menengahi pertengkaran mereka. Dia yang akan mengerjakannya. Jadi, Sung Min konsentrasi saja mempersiapkan pernikahan mereka. Tapi Sung Min menyela,
Aku akan melakukannya. Aku akan menyelesaikannya. Biarkan aku melakukannya, pinta Sungmin pada Unce. Dan disinilah Sungmin mengajukan rancangannya pada Suyon. Karena sulit untuk merubah bangunan lagi, maka piano akan ditaruh di ruangan yang awalnya untuk kamar Suyon. Kamar Suyon akan dibuatkan lagi di lantai atas. Dimulailah pembangunan kamar Suyon. Sungmin pun turun tangan langsung bersama para tukang dan direcoki juga oleh Suyon. Ketika Sungmin sedang memberikan pengarahan pada tukang, Suyon memperhatikannya dengan tatapan bahagia. Untuk mengejar waktu, Sungmin bahkan rela menginap di bangunan yang belum jadi itu, dan pembangunan pun dilakukan sebelum matahari terbit. Suyon melihat-lihat rumahnya yang hampir selesai dibangun. Dia naik ke lantai atas. Bagus deh, ada rumput di atas rumahnya, langsung menghadap ke laut. Ternyata ada Sungmin yang tertidur di sana. Suyon pun ikut tiduran di samping Sungmin, memandang wajah Sungmin dengan perasaan sayang. Kita pun dibawa flashback. Hari itu, dosen mengumumkan akhir dari mata kuliah Introduction to Architecture dan mengucapkan salam perpisahan. Suyon berada di kelas, sedangkan Sungmin sepertinya tidak ada. Setelah keluar dari kelas, Suyon disapa oleh Jae-uk. Dia mengajak Suyon datang ke pesta akhir kelas, tapi Suyon malah menanyakan keadaan Sungmin pada Jae-uk. Sungmin memang tidak masuk kelas. Dia menunggu Suyon di dekat rumahnya sambil berlatih kata-kata yang akan diucapkannya pada Suyon untuk pengakuan rasa sukanya pada Suyon. Dan dia juga membawakan sketsa rumah impian Suyon. Di tempat pesta, Suyon mengirimkan pesan pada Sungmin yang susah dihubungin untuk segera memberinya kabar melalui pager. Oh ya, sepertinya pager Sungmin habis baterai atau semacamnya. Soalnya, Suyon sudah mencoba menghubungi Sungmin sejak keluar kelas. Jae-uk mendekati Suyon dan mengajaknya untuk minum bir atau soju. Suyon menolaknya. Dia bilang dia tidak tahu caranya untuk minum. Jae-uk mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, padahal dia jago banget. Sungmin masih menunggu Suyon dan sepertinya Suyon pun minum karena sekarang Suyon yang mabuk turun dari mobil dipapah oleh Jae-uk. Sungmin melihatnya dari kejauhan. Jae-uk mencoba mencium Suyon yang mabuk 2 kali tapi tidak berhasil. Lalu, dia membawa Suyon masuk ke dalam rumahnya. Sungmin yang masih sembunyi lalu mengikuti mereka. Dia melihat lampu di kamar Suyon menyala. Sungmin memberanikan diri menempelkan telinganya di pintu rumah Suyon. Terdengar suara. Sungmin lalu berjalan pergi dengan perasaan kecewa dan sedih. Sungmin mencari gara-gara dengan sopir taksi untuk melampiaskan emosinya. Dia pun dipukuli. Sungmin curhat pada Naptuk. Naptuk mengatakan dia benar-benar wanita yang pantas mati. Ini dia kenapa Sungmin mengatakan cinta pertamanya itu seorang wanita yang pantas mati. Naptuk menghibur Sungmin. Naptuk menyuruh Sungmin untuk melupakan Suyon. Sungmin diam saja dengan wajah sendunya. Naptuk juga mengatakan dia akan membantu Sungmin untuk mendapatkan pacar nanti. Tapi meskipun mereka pergi ke dalam ruangan bersama, ada kemungkinan tak ada yang terjadi. Hanya mabuk, hanya mengantarnya pulang saja. Sungmin masih berusaha menyangkal pikiran buruknya. Naptuk pun terlihat sedih dengan keadaan temannya. Dia masih berusaha menghibur Sungmin. Dia mengajak Sungmin untuk bertemu ketika turun salju pertama. Dia akan membawa pacar dan temannya. Kemudian mereka kencan ganda, bermain lempar bola salju, dan saling memukul pergelangan tangan apabila kalah. Sungmin tak kuasa lagi menahan tangisnya. Dia menangis di pelukan Naptuk. Keesokan paginya, ketika Suyon membuang sampah, dia melihat ada sketsa atau miniatur rumah yang dibuatkan Sungmin untuknya. Kembali ke masa sekarang. Akhirnya rumah Suyon selesai dibangun. Sungmin berada di sana dan sedang memotret hasil karyanya di setiap sudut di ruangan rumah itu. Kemudian Suyon datang beserta barang-barangnya. Malam itu, setelah mereka menanam sebuah bunga, mereka duduk bersama di dalam rumah menghadap ke laut. Suyon tak mengira akhirnya rumahnya selesai dibangun. Dia merasa bahagia. Kemudian, dia menanyakan perasaan Sungmin setelah membangun rumahnya. "Bukankah kamu berjanji sebelumnya akan membuatkan aku sebuah rumah? Kau tak ingat?" tanya Suyon. Sungmin menatap Suyon, lalu berpaling tanpa menjawab dan hanya memegang kaleng minumannya. Suyon bertanya lagi, "Beritahu aku, kenapa kamu sangat baik kepadaku saat itu?" Sungmin menatap Suyon kembali dan menjawab, "Karena aku menyukaimu," kata Sungmin. Suyon berkata, "Apakah itu sebuah pengakuan? Itu sudah lama." Sungmin bertanya, "Apakah Suyon tahu akan hal itu?" "Apa aku bodoh? Bagaimana aku tidak tahu? Kamu bahkan menciumku ketika aku sedang tidur. Itu ciuman pertamaku," ujar Suyon. Sungmin masih menatap Suyon.
Tatapannya itu seperti tatapan pilu. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa membuat sebuah pengakuan, tapi dia sudah akan menikah dengan orang lain. Kemudian Sungmin pamit pulang. Ketika di dekat pintu, dia akan membantu memindahkan kardus-kardus Soyeon terlebih dahulu. Dia menemukan maket rumah buatannya yang waktu itu ada di salah satu kardus. Sungmin pun menanyakan pada Soyeon, kenapa Soyeon datang mencari dia. Apakah di sini kekurangan arsitek? Sampai saat ini, kenapa Soyeon harus mencari dia? Soyeon bilang dia penasaran, bagaimana Sungmin sekarang, seperti apa Sungmin sekarang. Soyeon tidak berani menatap Sungmin. Hanya karena itu, hanya karena kamu ingin tahu, hanya itu saja, itukah mengapa kamu terus menyimpan rongsokan ini sampai sekarang? Tanya Sungmin emosi sambil menendang kardus yang berisi maket itu. Soyeon menatap Sungmin. Iya, jadi aku menyimpannya sampai sekarang. Kenapa aku tidak boleh menyimpannya? Karena kau adalah cinta pertamaku. Soyeon pun menangis. Sungmin menghampirinya dan kemudian mencium Soyeon. Kita pun dibawa flashback lagi. Soyeon menunggu Sungmin di luar gedung kuliah Sungmin. Sungmin yang melihatnya kemudian menghampiri Soyeon. Soyeon bilang dia datang untuk mencari Sungmin karena Sungmin tak bisa dihubungi. Soyeon terlihat merasa bersalah. Sungmin tidak menjawab. Dia mengeluarkan CD exhibition dan memberikannya pada Soyeon. Sungmin mengatakan dia tidak punya CD player di rumahnya, jadi tidak bisa mendengarkan lagunya. Lalu Sungmin pun meminta Soyeon untuk tidak lagi datang mencarinya. Soyeon bertanya mengapa. Soyeon tidak mengerti. Sungmin hanya meminta Soyeon untuk menghilang dan kemudian pergi meninggalkan Soyeon. Kembali ke masa sekarang, Sungmin menemani Unche mencoba gaun pengantinnya. Soyeon berada di rumah sakit menemani ayahnya. Dia menunjukkan foto-foto rumah yang akan mereka tempati nanti. Tanpa sengaja, ternyata ada foto Sungmin di sana. Ayah pun bertanya, itukah orangnya? Soyeon dengan menahan tangis berkata, dia hanya temannya. Sungmin pulang ke rumah ibunya. Dia dibuatkan sup. Ibunya bilang, nanti setelah pindah ke Amerika, Sungmin tidak bisa lagi memakannya. Lalu Sungmin bertanya, bagaimana jika ia tidak jadi pindah ke Amerika? Ibu akan sendirian setelah dia pergi. Sungmin mencemaskan ibunya. Ibu bilang omong kosong, semakin mahal sup yang kamu makan, bicara kamu semakin ngawur, kata ibu. Kemudian, ibu memberikan buku tabungannya sebagai hadiah pernikahan untuk membantu keuangan Sungmin nanti. Tidak usah, kenapa ibu memberikan uang hasil penjualan toko ibu? Ibu harusnya menggunakan itu untuk pindah rumah. Ibu juga harus tinggal di rumah yang lebih nyaman, kata Sungmin. Ibu mengalihkan pembicaraan dengan mengambil kunci di dalam kulkas yang masih saja berantakan. Jangan khawatirkan aku, jagalah menantuku dengan baik. Aku tinggal di sini sudah lebih dari 30 tahun, dan sekarang aku sudah tua. Di mana lagi tempat yang bisa membuatku hidup nyaman? Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku di sini, kata ibu. Sungmin melihat ibunya memakai kaos geus kesayangannya. Sungmin terdiam di luar rumah. Dia berusaha memperbaiki pintu yang waktu itu dia rusak. Kemudian dia menangis sedih. Kita dibawa flashback lagi. Saat itu turun salju. Soyeon datang ke rumah kosong itu sesuai janjinya. Dia duduk diam menunggu Sungmin, sementara Sungmin meringkuk di kamarnya. Hari pun sudah larut. Soyeon masih di tempatnya. Dia terlihat sedih. Kemudian, dia meninggalkan CD exhibition dan pemutar CD miliknya di sana. Menatap ke pot bunga sambil mengusap air matanya dan berlalu pergi. Kembali ke masa sekarang, Sungmin berada di pesawat menuju Amerika bersama Unche. Sepertinya mereka sudah menikah. Soyeon selesai mengajar piano di rumahnya. Kemudian dia keluar dan menyapa ayahnya yang sedang duduk di dekat kolam ikan kecil yang ada telapak kakinya. Kemudian datang pengantar paket. Soyeon ke dalam rumah dan membuka paket tersebut. Ternyata paket itu dari Sungmin, CD exhibition dan pemutar CD-nya. Soyeon pun mendengarkan CD itu sambil melihat langit, mengingat kenangan indahnya bersama Sungmin. Dan cerita pun berakhir. Ending cerita film ini memang sangat menggantung, tetapi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang pasti memiliki kisah cinta pertama mereka sendiri. Sangat menyenangkan dan tentunya bahagia bila kita bisa bersama dengan cinta pertama kita. Tapi jika tidak, itu pun bukan sesuatu yang harus disedihkan. Hidup harus terus berlanjut dan masih ada cinta lain yang siap menyambut kita. Mimin sangat salut sama Sungmin. Walaupun dia terlihat masih menaruh perasaan pada Soyeon, cinta pertamanya, tapi dia tidak goyah dan tetap menikah dengan Unche.
Cinta tidak harus memiliki, bukan? Lagi pula selama ini, mungkin Eun-chae membuat dia bahagia ketika tidak ada Soo-yeon. Soo-yeon setelah bercerai dia mencari Sung-min. Dia pun masih punya perasaan pada Sung-min. Mungkin kalau dia menemukan Sung-min yang belum punya tunangan, dia ingin menjalin hubungan yang sempat tertunda dengan Sung-min. Namun, Sung-min sudah menjadi milik orang lain. Mimin pun salut pada Soo-yeon yang tidak berusaha mengganggu hubungan Sung-min dengan Eun-chae. Sekali lagi, cinta tidak harus memiliki. Setidaknya sekarang mereka sudah saling tahu perasaan mereka masing-masing waktu itu. Andai saja saat turun salju waktu itu, Sung-min datang menemui Soo-yeon dan mendengarkan penjelasan dari Soo-yeon, mungkin sekarang mereka akan bersama.